Ya, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Teman-teman, hari ini saya ingin memperdengarkan ya percakapan saya dengan Yonatan Nandar. Ini diambil beberapa saat yang lalu ya, mungkin ada sekitar 6 bulan yang lalu ya. Dan video ini saya pikir masih ingin saya siarkan kepada teman-teman ya, karena ya bagus lah untuk menjadikan edukasi buat kita. Nah, masalahnya di dalam video itu, waktu itu kan saya sekarang sudah di dismonetize dari YouTube, meminta saya untuk menghapus video-video yang bermasalah gitu. Ya, di video ini memang ada itu ya, copyrightnya. Jadi saya sudah potong copyrightnya. Lalu di video ini juga saya mengupload sih sebetulnya. Tetapi di depannya itu sebetulnya ada ininya, ada pembukanya. Jadi sebetulnya tidak menyalahi aturan. Cuma masalahnya nggak dikasih tahu mana aja yang bermasalah. Jadi ya saya hapus-hapus aja karena takut gitu ya. Tetapi karena saya pikir ini baik ya, saya rekam, lalu saya upload ulang, lalu saya kasih narasi seperti ini, teman-teman. Nah, satu hal yang perlu diketahui, saya sama sekali tidak bilang bahwa Isa itu bukanlah Yesus gitu kan. Karena apapun maksudnya dari penulisan bahwa Isa itu adalah mengarah kepada Yesus. Ya, tetapi dengan siar yang salah, dengan berita yang salah, dengan sejarah yang salah, dengan dalil yang salah ya. Muslim atau Al-Qur'an ingin membidik bahwa Isa itu adalah Yesus dan dia bukanlah Tuhan, karena di tempat mereka Isa itu hanyalah seorang nabi gitu kan. Nah, lalu Yonatan Nandar mengatakan mana dalilnya bahwa Isa bukan Yesus? Mana dalilnya bahwa Isa bukan Yesus gitu ya. Yang saya mau kasih tahu, saya tidak berkata begitu ya. Saya mau bilang bahwa Isa itu adalah Isa di versinya mereka, tetapi maksud mereka menulis Isa itu adalah Yesus. Cuma beritanya salah, cuma dalilnya salah, historikalnya salah ya. Jadi itu artinya salah gitu teman-teman ya. Itu saja. Dan Nandar mengejar saya ke situ dan saya tidak fokus lagi gitu. Saya tidak fokus ke situ. Tetapi intinya adalah Nandar habis dibolak-balik karena semua dari inti yang di dialog ini tidak ada yang bisa dia jawab, teman-teman. Dia hanya mengejar itu saja. Padahal udah dibilang, udah dikejar, udah dibilang Isa bukan Yesus. Saya nggak bilang Isa adalah Yesus gitu kan. Saya nggak bilang gitu. Itu saja yang dia kejar ya. Luar biasa, kelihatan sekali on banget orang ini ya. Dia nggak nyambung gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Silahkan menonton. Tuhan Yesus berkati. Ya udah, masih ada waktu kok. Enggak, saya nggak relay, saya record aja, males. Ya di download aja punya saya. Enggak, saya nge-record di sini bisa kok. Habis Ya ini udah, langsung saya record. share. Langsung Ya. pakai OBS kan, langsung di-record. Habis ini langsung di-share. Ya. Ini Buti ya, ini waktu ya Buti ya. Gini aja Buti ya, biar gak terlalu lama, 1 jam aja ya. Gimana? Iya, 1 jangan jam nggak itu usah pamer-pamer bahasa Ibrani lah. Kita bukan ngomong bahasa Ibrani ya, kita ngomongin yang Enggak, itu kan esensi. berdalil. Enggak, itu kan berdalil, terserah saya lah Buti. Gak apa-apa bahasa apapun. Buti mau bahasa roh juga boleh, saya dengerin. Bahasa roh. Buti dari gereja karismatik kan? Enggak. Suka berbahasa roh kan? Enggak, justru saya gereja GPIB, saya justru yang gereja ortodok saya. Oh, apalagi gereja ortodoks. Gimana Buti, suara saya kedenger gak? Iya, kedengeran. Buti katanya udah belajar Ibrani, udah bisa belum? Ih, capek ya, sudah tua, susah banget ngapalinnya. Nih, udah ditaruh di itu ya, di itu, saya udah tulis di itu, maksudnya supaya baca. Saya mau ngapalin kosakata dulu, seperti saya belajar bahasa Inggris dulu kan. Nah, saya nikut-nikut, saya udah tahu. Ya kalau nikut aja masih belum hafal tahu. Ini Alef, ini bet. bukan ikut ini. Ya, alef, Ini alfabet. Iya, alfabet. Nikutnya yang untuk vokalnya itu tambah titik 2 itu artinya bi, bu. Aduh. Ya. Tahu saya, alef, bet. Coba sini saya baca itu pelan-pelan, coba. Gmail gitu. Tahu lah saya. Kalau alfabet saya tahu, Nandar. Ya coba nih aku Lupa ingat lagi tuh kan udah ya lama. nggak apa-apa, bukan ngetes kok. Nih Buti. Mana? Ini yang ini apa? Mana? Itu yang di tangan itu alef. Ya, Itu terus alef, terus satu lagi terus. itu ya itu yang kayak gitu apa ya? Entar. Alef.
ini dalet, he, yang enggak langsung. Aku lewatin ini, aku lewatin dulu ya. Dalet, alef, alef. Alef. Yang aku tahu aja nih ya. Alef ya, ini. Jangan enggak, biar saya tahu Bu, itu yang enggak tahu ini yang mana gitu loh. Lamef yang kayak S, ini zayin, ayin. Ini mem. Sebentar. Sebentar dulu. Alef itu alef. Tunjuk aja. Ya, ini alef itu nah itu deh. tahu, bukan gua lupa kan. Iya, dalet. Bet. Ya, bet. Ya, alef bet. Ya. Ini apa? Itu bet. Itu apa itu? Gmail. Kok Gmail kayak gitu? Gmail agak miring, nggak kayak gitu Gmail. Dikasih tahu sama orang yang bisa kok. Oh, Gmail itu ayin, dalet itu dalet, itu he, itu vav, ya vav, ayin, het, jayin. Iya, jayin apa ayin? Iya, zayin. Ini. Itu apa? Itu kayak het, het sama he aku suka lupa. Iya, het, iya het. Ya, ini kan he. Iya. Ini itu apa? Sameh. Bukan ya? Het, sameh mah yang kalau sameh itu yang bersambung kayak gini nih. Itu sameh ya, iya itu sameh. Itu apa itu? Mem. Bukan tet, mem ada itunya. Tet. Kalau mem tet. Ini. Iya, tet. Ini mem nih. Iya itu mem. Tahu kan gue. Ya, nah, kalau nikut-nikut gue juga tahu nih, nikutnya yang di itu. Kalau yang ada patah, ada hirit, ada sere, ada segol. Ada. Saya masih ngafalin kosakata dulu ya. Perlahan. 1 hari 5 targetnya. Tahu-tahu nggak bisa-bisa. Ya, nggak apa-apa. Lupa terus mau tidur nggak dihafal. Itu kan gitu saya waktu belajar bahasa Inggris kan gitu. 1 hari 5, setahun saya udah pinter banget, udah banyak gitu. Itu sebetulnya. Kosakata kamu harus bisa ngomong, bukan cuma nulis. Kosakata saya emang penting yang bisa ngomong. Betul ya. Ini Natalia Iriani ini yang itu ya, ponakannya Pak itu ya, Pak Lian ya, Lianto mana ya? Bukan. Natalia Iriani mana? Ini ada Natalia Iriani. Yang istrinya itu ya, istrinya siapa? Ini dah. Sule ya? Ini. Ini dah. Bukan. Oh, bukan ya. Bukan. Oh, kirain istrinya Sule. Itu mah Natalia Hosler. Iya, papa ininya teman saya. Sebentar, gue dipanggil Pak Erben dulu ya sebentar. Halo. Iya. Halo Pak Erben. Gimana Bu acara malam ini? Iya, nanti setengah 9:30 kan? Udah dikasih, Sofiatul udah kasih linknya ke saya. Bapak juga udah kasih linknya kayaknya. 9:30 kan? Di channelnya Ibu Sofi ya? Iya, kayaknya dia udah kasih, dia udah bikin itunya, linknya juga, dia udah bikin thumbnailnya di channel Bu Sofi. Nanti Bapak belum dapat. Bapak belum dapat. Sudah, Ibu sudah tembuskan ke One Way ya kan? Udah dari tadi udah dapat itu, udah saya kasih. Udah. Oke. Iya. Juga nanti di Ibu Sofi. Iya, oke. Iya Pak. Ini ada si Nandar nih Pak, ayo masuk Pak. Tapi saya ada si Nandar, berani nggak? Ini di channel dia. Masuk Pak. Kita ngobrol santai aja nih, tapi bicara tentang ketuhanan. Ngobrol santai, si Nandar nggak. Boleh nggak Nandar? Ngobrol santai. Boleh nggak? Pakai Zoom atau stream ya? Stream ya, tuh. Boleh nggak Nandar masuk ya, Pak Erben ya? Enggak lah. Enggak. Ini enggak gini loh, kalau mau debat Pak Erben nanti dijadwalkan dengan saya. Oh, katanya Pak Erben kalau mau dijadwalkan, dia nggak mau katanya berdua aja. Iya, tapi nggak apa-apa, saya ada temen. Jadi kamu cari satu lagi, panggil Aristogi berdua. Enggak, jangan sekarang. Kalau jangan nggak bisa. Lebih baik kalau mau berdebat dijadwalkan, iya. Gampang kan, Buti? Iya. Oh ya udah. Ya nanti aja setelah ini. Ya. Ya setelah ini ya. Gampang nanti dijadwalkan. Ya udah di sana. Ya udah Buti, sebentar ya, saya tenggelamkan dulu ya. Ya. Nggak apa kan? Ya saya mute aja Buti. Saya mau buka dulu. Dan alhamdulillah saudara. Semoga beli gandas turi, pisang sama kelapa muda. Keadaan sehat walafiat, keluarga yang sakinah. Enggak kan ada nasi, ada ikan. Warahmah ya.
dan dapat Beli itu aja, itu menyaksikan kue tiaw goreng ya, pendiskusian pakai yang sayur. sangat ilmiah antara Evangelis Yonatan Nandar Ya. dengan Ibu Uti Watimena. Saya sambut dulu Ibu Uti. Iya. Selamat malam Bu Uti. Iya, Jangan selamat di-mute. malam. Oh, Jangan di-mute, iya, Bu Uti. selamat malam. Ya, selamat malam Bu Uti. Gimana kabarnya Bu Uti? Baik-baik saja. Setelah sekian lama kita tidak ada kabar ya, tidak ada japri, jalur pribadi, WhatsApp, dan alhamdulillah atas berkat rahmat dan kasih yang Allah, pada kesempatan tadi sore saya japri Bu Uti untuk berdiskusi dan alhamdulillah ya ada waktu dan kesempatan. Sebetulnya saya ingin berdiskusi dengan teman-teman yang lain, tetapi kerinduan ya mendengar suara Bu Uti. Fred gitu kan, sehingga saya mengutamakan Bu Uti gitu kan sebelum teman-teman yang lain. Mungkin nanti kalau bisa dengan teman-temannya Bu Uti ya, tadi Pak Erben saya harap dapat dan sanggup bersedia, mohon maaf bukan sanggup ya, bersedia untuk berdiskusi dengan saya. Nah Bu Uti, pada kesempatan malam hari ini sebagaimana yang kita sepakati di awal ya, atau ini adalah tema yang diajukan oleh Bu Uti, maka boleh kiranya kita sepakati dulu ya rule atau aturan kita di dalam berdiskusi, biar diskusi ini berjalan dengan lancar ya teman-teman ya, berdiskusi dengan lancar dan tetap mengedepankan edukasi, karena memang tujuan kita ini untuk mengedukasi, bukan untuk memprovokasi. Satu lagi teman-teman ya, tujuan kita ini adalah memberikan informasi, memberikan kemanfaatan, bukan memberikan provokasi. Ini Bu Uti, waktu kita berdebat ini adalah 1 jam. Gimana Bu Uti, kurang apa lebih? 1 jam aja udah. Ya 1 jam ya, dengan klausul atau ketentuan. Sebentar Bu Uti, ada jangan diem, orang bingung diam-diam. Mohon maaf Bu Uti ya, dengan ketentuan waktu 30 menit Ibu berbicara, 30 menit saya berbicara, dan ini tidak kemudian digunakan sekaligus ya, paham? Akan tetapi nanti kalau misalnya Ibu Uti sudah selesai berbicara, 40 menit aja deh, itu 40 menit, 30 menit takutnya nambah 40 menit. 40. Jadi Oke, itu 1 saya jam ya. 1 jam 20 menit ya. Oke, 40 Tapi kalau ya. saya udah bosen saya keluar aja ya, nggak usah nunggu habis. Lah, enggak, ini harus sepakati dulu aja gitu. Oh aja gitu deh. ya, iya. Udah, puas tidak puas, kemudian bosan tidak bosan, 30 menit ini digunakan se-efektif mungkin ya Bu Uti ya. Pokoknya Ibu Uti mempunyai kuota 30 menit, demikian saya pun mempunyai kuota 30 menit. Dan ketika Ibu Uti menggunakan waktunya, nanti saya akan start misalnya kayak gini ya. Sebentar, kayak gini, saya start misalnya ya. Nah ini waktu Bu Uti, saya nggak boleh menginterupsi apapun yang Ibu Uti katakan, saya harus dengarkan baik-baik. Ya ingat, sepakatannya begitu. Begitupun ketika Ibu Uti silakan Bang Nandar atau Nandar. Nah saya akan mulai waktu saya gitu ya. Kalau Ibu Uti berusaha untuk memotong lagi, saya akan jalankan waktu Bu Uti, sehingga kuota Bu Uti akan semakin berkurang. Paham? Ya. Pokoknya gini Bu Uti ya, apapun yang saya sampaikan, dengarkan. Begitupun apa yang Ibu Uti sampaikan, dengarkan. Akan saya dengarkan. Pokoknya masing-masing di antara kita ini mempunyai kuota waktu 30 menit. Baik Ibu Uti maupun saya. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihkan. Sama-sama 30 menit. Dengan ketentuan waktu 30 menit ini digunakan sebaik mungkin. Ingat Bu Uti, jangan sampai nanti ada miss ya di antara kita ya. Maksudnya? Ya jangan sampai terjadi kalau di dalam hukum perdata itu one prestasi. Apa itu? Mengingkari perjanjian, yaitu ya. mengingkari perjanjian atau apa namanya itu, yaitu
mengingkari ya kesepakatan. Oke. Siap? Ya. Kalau siap saya reset waktunya. Oke. Siapa dulu terserah, Ibu Uti, mau saya dulu apa Buti dulu. Nah, karena Ibu Uti yang mengajukan tema, ingat ini teman-teman ya, temanya ini adalah samakah Isa dengan Yesus, begitu ya. Silakan Ibu buktikan kalau Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda. Sebaliknya saya akan mengantitesa Ibu Uti bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang sama. Begitu ya? Oh, gitu ya. Loh, bukan kok gitu sih. Ini si Adit mana linknya, saya jadi moderator kata si Adit. Adit nggak usah. Aditya Siapa? Aditya. Aditya Link. Iya, Aditya Talang Air itu. Yang Aditya Tali yang Lahat. Ya udah. Dia mau jadi moderator tuh. Biar. Silakan. Ya, kalau masuk. mau silakan kasih Bu Uti. Oh, link ya. Ya kamu kasih. Ya, ntar saya kasih ya. Ya, coba ya, kasih. Ntar. Nah, kalau ada Aditya, ada teman saya juga dong. Jadi berempat, tapi mereka diem aja. Jangan dong. Nanti ngerecoki atau kalau enggak usah deh. Oh, ya udah. Saya kasih. Aja deh. Hah? Enggak, moderator satu aja, jangan dua. Oh, ya udah. Dua ribet. Enggak, mau pakai moderator apa enggak? Kalau enggak saya pakai aja, enak. Ada yang nengahin. Ya udah, kasih ya. Masuk ya, Adit. Ntar, mana dia? Enak ada yang nengahin, ntar. Ya, silakan. Tapi kamu jangan ngotot ya. Kalau udah kalah diem-diem ya, jangan laporin saya ke polisi. Susah jadi debater Kristen ya, ancamannya ntar salah-salah dibilang penistaan, terlaporin UT gitu. Ibu Uti, ini ranah diskusi bukan monolog. Ya udah. Ranah diskusi ini, saya sebagai praktisi hukum tahu betul kalau ranah diskusi itu enggak masalah. Dah. Ya. Udah. Ya, itu masuk Dit. Ya. Nanti atau Bang Aditya kalau sudah masuk, kalau beliau memakai perangkat laptop ya bisa ngatur waktu sendiri. Maksudnya dalam arti yang nge-share timer ini Bang Aditya begitu ya, lebih efektif gitu kan. Bang Aditya kan bisa nanti start dan stop gitu. Ya enggak? Udah ada orangnya emang itu. Ya, maksudnya nanti kalau sudah masuk. Ya, Buti jangan. Ya udah, kita mulai aja ya. Nanti dia lanjutin ya. Ya. Mana pakai moderator apa enggak? Ya udah, nanti dia nyusul aja. Ya. Jadi 40 ya, saya jangan di itu malu saya. 40 apa 30? 40 tadi kan kita punya ini. Tidak jelas Buti ini tadi katanya 30 sekarang 40. Kamunya nggak ngerti kok, nggak dengar kok saya dibilang nggak jelas sih. Aduh, si Nandar nih. Ya, atau kamu 30 saya 40 nggak apa-apa, saya suka. Ya harus yang adil lah. Ya. Buat 40 ya 40. Ya. Silakan, Buti dulu ya. Ya, kalau saya tanya kamu jawab gitu ya. Ya, pokoknya Ibu Uti gunakan waktu 40 menit itu untuk memberikan statement, pertanyaan atau menjawab. 40 menit gunakan seefektif mungkin, seefisien mungkin ya. Jangan mengatur saya dan saya pun tidak berhak mengatur Bu Uti ya. Pokoknya gunakan waktu 40 menit itu ya. Ya. Jadi teman-teman ya, siap. Start ya. Selamat malam teman-teman ya. Teman-teman senang sekali ya. Salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktunya. Senang sekali hari ini saya diberi kesempatan untuk bicara ya secara baik-baik saja dengan saya jangan diginiin, saya nggak suka ya. Saya bicara baik-baik dengan Jonathan Nandar ya mengenai konsep kekristenan. Konsep kekristenan mengenai konsep keislaman gitu. Teman-teman, yang menjadi pertanyaan besar, buka camnya dong. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah kenapa ya antara Muslim dengan Islam itu bergontok-gontokan gitu, saling mempertahankan kebenarannya masing-masing ya. Itu disebabkan karena di dalam kitab masing-masing ada nama-nama yang sama gitu ya. Sedangkan masing-masing
ada nama-nama dikatakan nabi-nabinya sama, sedangkan Tuhannya kalau menurut kami ya Tuhannya beda gitu, karena Tuhan yang di sana mendiskreditkan kami yang di sini gitu, sedangkan Tuhan yang di sana katanya umat Tuhan yang di sana mengaku bahwa Tuhannya adalah Tuhan kami yang didiskreditkan gitu loh, seperti itu ya. Jadi inilah merupakan satu permasalahan besar yang sulit sekali untuk dibuka jalan tengahnya ya. Tetapi memang tidak ada jalan tengah karena kebenaran itu absolut ya. Yang menjadi bagian kita adalah orang-orang kita harus mempertahankan dan mencari di mana kebenaran yang hakiki itu. Karena kebenaran itu satu, tidak banyak, tidak bisa dibagi-bagi ya. Kalau kebenaran satu ya satu ya, tidak ada yang lain. Kalau ada yang lain mengaku benar juga, itu hanyalah pembenaran. Karena Tuhan itu esa, dia absolut, dia satu dan dia tidak berbilang gitu ya. Nah, yang merupakan pertanyaan saya, silakan Nandar dijawab. Apakah kamu mengatakan, atas dasar apa kamu mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus? Tadi kamu mengatakan Isa itu adalah Yesus. Tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya, ditutup dulu. Masih jalan itu pausnya. Ya. Silakan. Oke, bismillah ya, saya gedein ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, selamat malam. Alhamdulillah ya, saya bisa mengawali perdiskusian dengan Ibu Uti Watimena. Saya senantiasa berdoa buat Bu Uti Watimena agar dijamah Tuhan, dimenangkan Tuhan, dilawat Tuhan, sehingga suatu saat menjadi pribadi baru, manusia baru di dalam iman dan Islam. Karena banyak sekali yang dipanggil tetapi sedikit sekali yang terpilih dan dipilih. Yonatan, jangan pakai konsep kami, saya nggak suka dengernya yang gitu-gitu ya. Jangan bilang semoga Uti, enggak, saya nggak suka. Jangan bawa-bawa gitu, saya nggak suka. Ini waktu saya. Ya. Ini waktu saya. Dengar, ini kan doa baik saya sebagai evangelis kepada Bu Uti. Evangelis pret. Dengarkan saya aja. Evangelis pret ya. Dengarkan saya aja. Dengarkan ya. Di dalam, jadi Islam maupun Kristen itu mengakui ya saudara tentang Isa, atau Kristen mengakui sebagai Yesus namanya ya. Apakah dua sosok ini adalah dua oknum yang berbeda, ataukah satu oknum yang sama gitu ya. Di dalam perspektif histori sejarah maupun dalam perspektif Al-Quran maupun hadis, maka oknum ini adalah satu pribadi sama. Di zaman Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan pendeta Buhairah, kemudian berjumpa dengan Warokah bin Naufal, berjumpa dengan Abdullah bin Salam, seorang rabi Yahudi yang kemudian masuk Islam. Mereka ada satu konsensus atau kesepakatan bahwa Isa dan Yeshua HaMasyiah adalah sosok yang sama, bukan sosok yang berbeda. Justru kalau Bu Uti kemudian membedakan sosok ini, harus membuktikan berdasarkan konsep sejarah, kemudian kedua literasi dan referensi. Siapakah yang mengatakan bahwa mereka ini adalah dua oknum yang berbeda, begitu ya. Harus membuktikan itu. Jangan kemudian berdasarkan asumsi atau berdasarkan pemikirannya sendiri. Nah, sekarang Ibu Uti berkewajiban. Saya sudah menjelaskan ya. Sekarang Ibu Uti berkewajiban untuk membuktikan kepada saya bahwa sosok Yesus dan Isa ini adalah sosok yang berbeda. Nah, satu hal yang perlu digarisbawahi teman-teman, bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang sama, tetapi yang membedakan adalah perspektif. Jangankan hanya Islam, Yahudi saja memiliki perspektif yang berbeda tentang Yesus atau Isa alaihissalam. Sekarang silakan Ibu Uti tampilkan data dan literasi yang menguatkan pendapat Ibu Uti Watimena. Silakan Bu Uti. Ya, mana itunya timernya? Timernya? Nah, saya juga belum stop ya. Ya. Timernya selalu di ujung kalau dibuka. Nah, gitu aja. Silakan. Ya, jadi itulah ya yang merupakan masalah ya, karena dari pihak Muslim selalu mengklaim ya
mengklaim bahwa kita mempunyai Tuhan yang sama, tetapi kalau memang punya Tuhan yang sama, kenapa perlakuan untuk kami itu berbeda gitu ya. Memang selalu mengklaim ya, dari awal sampai akhir ini Nandar ini kerjanya cuma mengklaim. Mengklaim itu artinya adalah mengaku-ngaku doang gitu loh. Mari kita kalau cuma mengaku kamu beriman bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan kami, ya silakan saja kamu beriman seperti itu ya. Tetapi kalau kita mau bawa dia ke dalam ranah dialog seperti ini, yang nggak bisa ya, akan terlihat jelas bahwa Tuhan kamu itu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukanlah Tuhan kami. Lalu Isa yang disebut di dalam Al-Quran itu bukanlah sama dengan Tuhan kami gitu loh, bukan ya Yesus. Kenapa begitu? Karena mau bilang apa, mau diterima atau tidak, mau disangkali atau tidak, bahwa semua yang kedua itu tidak pernah ada yang namanya asli ya. Yang kedua itu selalu yang mengikuti yang pertama, dan kalaupun dibilang yang dia adalah asli, dia adalah asli seperti yang pertama, dia harus bisa membuktikan keasliannya gitu loh ya. Bagaimana saya mengatakan bahwa Isa itu bukanlah Yesus, karena walaupun diaku bahwa Isa itu adalah Yesus, tetapi yang diajarkan di dalam Al-Quran itu tidak sama seperti yang diajarkan di dalam Alkitab ya. Isa di dalam Alkitab Al-Quran itu adalah hanya seorang nabi ya, nabi yang mendapat izin Allah. Tetapi di tempat kami yang kalau itu dimaksudkan adalah Yesus, ya Yesus itu adalah Tuhan. Nah, untuk agama Islam mereka mempercayai dan mereka bahkan fanatik buta di situ ya, istilahnya seperti itu ya, mengatakan bahwa itu semua adalah firman Allah dan firman Allah nggak mungkin salah gitu kan. Ya sudah, kalau begitu artinya Tuhan Isa itu bukanlah Yesus. Kalau kalian masih bertahan bahwa Isa itu adalah berasal dari Tuhan ya, dikenalkan dari Allah gitu. Tetapi maaf ya, pemberitaan tentang Isa itu salah total, dari A sampai B itu salah total. Memang ada kemiripan sedikit, tetapi ya jelas salah total gitu ya. Karena apa? Karena Isa di tempat kami adalah Tuhan, dan Isa di tempat Bapa hanyalah seorang nabi. Karena Isa di tempat kami adalah dia adalah Tuhan yang kekal gitu ya. Nah, yang menjadi masalahnya adalah ya, di dalam Al-Quran ya menceritakan dengan jelas ya. Sebetulnya saya mengatakan banyak sekali yang tersirat di dalam Al-Quran itu yang menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan gitu loh ya. Saya mau kasih tahu ya, banyak sekali. Tetapi pertanyaan saya, kenapa Isa itu hanya dijadikan nabi, padahal banyak sekali surat-surat atau surah-surah yang tersirat di dalam Al-Quran yang menunjukkan dengan data-data yang valid bahwa Isa itu adalah Tuhan gitu loh. Silakan matiin lagi. Oke, ngasih jalan tuh ya. oke, udah. Oke, siap. Terima kasih Bu Uti ya. Namun sekali lagi, apa yang Ibu Uti sampaikan ini bukan saya tidak mau menanggapi ya, tetapi Ibu Uti menjawab bukan dari pertanyaan saya. Yang saya tanyakan, Ibu Uti memberikan sebuah tesis ya, bahwa Yesus dan Isa ini adalah sosok yang berbeda. Ketika Yesus dan Isa ini adalah sosok yang berbeda di dalam hal apanya? Kalau berbeda di dalam hal perspektif, betul ya. Orang Kristen termasuk Bu Uti ya mengatakan Isa alaihissalam adalah Tuhan. Tetapi berdasarkan iman kami, Isa alaihissalam bukanlah Tuhan. Bahkan siapa yang menuhankan Isa itu jaminannya masuk neraka. Itu perspektif iman. Bahkan kalau kita mengulik lebih jauh, di dalam kekristenan sendiri banyak denominasi yang tidak mengakui Yesus Tuhan. Jadi mohon dijawab, literasi dan referensi dari mana? Ketika berbicara literasi dan referensi, harusnya Ibu Uti mencantumkan atau melampirkan, setidaknya membacakan tokoh siapa yang kemudian membedakan antara Isa dan Yesus. Apakah berbeda karena dari segi bahasa? Nah, kalau dari segi bahasa, mari kita ulik. Begitu ya. Kalau dalam perspektif yang Ibu sampaikan tadi, itu memang berbeda kita. Yang saya tanyakan adalah oknum, bukan perspektif. Ya. Jadi silakan Ibu Uti sampaikan kepada saya literasi dan referensi yang membuktikan bahwa Isa dan Yesus ini adalah sosok yang berbeda. Silakan Bu Uti.
Ya, karena di dalam ini ya berbeda, karena berbeda 100% ya. Yang saya bilang tadi ya, di tempat kami Yesus itu jelas adalah Tuhan, tetapi di tempatnya Pak ini kan hanya diangkat sebagai nabi ya, lalu dikasih Tuhan yang baru yaitu Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Nah, di dalam ini, di dalam kitab Maryam ya, dikatakan di situ bahwa Isa ya, Maryam ayat 5 ya, sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah, dia memberiku ya. Maka Maryam menunjuk kepada anaknya, mereka berkata, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam ayunan? Berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah itu ya, Isa mengatakan bahwa aku ini hamba Allah, sedangkan di Alkitab dikatakan Isa itu anak-anak Allah ya. Yesus menyebut Elohim itu adalah bapaknya dan dia adalah anaknya ya. Tapi di sini dikatakan hamba Allah, lalu dikatakan bahwa Isa itu diberikan kitab Injil ya. Tidak pernah seumur umur Isa gedebuk dari langit dijatuhkan kitab Injil di depan tangan, lalu dia menggapai kitab Injil dari langit. Itu nggak ada, itu cerita yang ada dalam dunia antah berantah kalau menurut saya, karena nggak ada kenyataannya bahwa Isa itu bukan diberikan kitab Injil, tetapi dialah pewarta Injil kebenaran, kabar sukacita itu. Dari dialah pangkal keselamatan itu, dari dialah segala pengajaran tentang keselamatan itu ya. Dia bukan diberi kitab Injil, nggak ada yang memberi dia kitab Injil. Dan Isa kalau dimaksud adalah Yesus, dia bukan penulis kitab gitu ya, karena Alkitab itu ada setelah dia naik ke sorga dan murid-muridnya lah yang menulis gitu. Jadi ini kan beda ya, itu saja sudah beda. Lalu dikatakan bahwa Isa itu dikatakan ya, ada lagi ya, Isa berkata-kata dalam ayunan gitu kan. Ya, Isa berkata-kata ngomong di dalam ayunan, di kitab kami nggak ada. Lalu dikatakan juga bahwa Isa itu dia waktu lahir di pohon korma. Tetapi maaf, Alkitab kami di dalam kitab Matius dan Lukas itu dikatakan bahwa Yesus lahir itu di Bethlehem ya, di dalam palungan. Dia lahir di Bethlehem ya. Jadi ini kan ceritanya beda banget gitu kan. Tetapi kalau kita mau mencari kebenaran, di mana yang benar atau yang tidak, selalu teman-teman ya, ini sudah merupakan hukum tetap yang tidak bisa diganggu gugat, bahwa kebenaran itu adalah yang pertama kali itu ya, istilahnya begitu. Dialah sejarahnya, dialah jejak empiris, jejak rekodnya ya, rekam jejaknya seperti itu ya. Jadi kebenaran yang utama telah tercatat bahwa Yesus lahir di Bethlehem di dalam palungan ya, dan orang Majus dan apalagi para gembala datang menyembah dia sesuai dengan kitab Lukas ya. Dia bukan Tuhan yang lahir, Isa yang lahir di pohon korma lalu ibunya mengambil buah korma gitu ya, enggak seperti itu ya. Jadi ini ada dua perbedaan yang sangat berbeda ya. Tetapi untuk mencari kebenarannya, kembali kepada sejarah awal ya, Yesus lahir di Bethlehem, bukan di pohon korma ya. Itu dia. Makasih ya, langsung dimatikan ya. Oke, terima kasih Bu Tia. Ini saya tenggelamkan dulu timernya, soalnya saya akan share sesuatu ya Bu Tia. Dan tetap berjalan timernya, cuma di backstage ya. Maaf teman-teman ya, saya share dulu. Nah, sebenarnya saya ingin menyampaikan teman-teman ya, bahwa di dalam bahasa Yunani sendiri itu bukan Yesus sebetulnya ya. Yesus itu bukan di dalam bahasa Yunani. Tadi saya sudah menyampaikan kepada Bu Uti terkait dengan pertanyaan saya, namun Ibu Uti kembali apa? Menjawab bukan ya. Sebentar Bu Uti, dengarkan aja, ini bagian saya. Ibu Uti kembali menjawab berdasarkan perspektif teologis. Tidak ada satu literasi atau referensi dari Rabi Yahudi atau Bapak Gereja minimal ya, Bapak Gereja mula-mula yang menyatakan Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Oke lah, kalau Bapak Gereja mula-mula rasanya tidak mungkin karena Islam belum ada. Paling tidak Paus kah, kalau di dalam Katolik, atau Martin Luther kah, ya kan, yang kemudian mengatakan bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Nah, dari segi bahasa saja teman-teman, ini saya tampilkan di dalam bahasa Yunani ya, karena alhamdulillah sekarang saya mulai belajar bahasa Yunani. Ini bukan Yunaniun ya, bukan teman-teman ya, tapi saya akan menyampaikan data di sini
Nah, di sini tertulis Biblos Genesios Esho. Di sini tulisannya bukan Yesus loh, teman-teman. Nah, sebentar ya. Di sini tulisannya bukan Yesus. Kalau kita mengambil standar yang sama, ya, dengan mengatakan Yesus dan Isa adalah berbeda, tentu saya pun bisa mengatakan antara Yesou dengan Yesus adalah sosok yang berbeda berdasarkan perspektif bahasa atau gramatikal. Dari gramatikal saja berbeda. Ini teman-teman mungkin yang pandai Yunaniun ya bisa meralat saya kalau memang bacaan saya ini adalah salah. Ya, di sini tertulis Yesou, Kristou. Nah, dari tulisan saja antara Yesus dan Yesou berbeda. Makanya di dalam bahasa Ibrani dan Arabik itu ada kemiripan, ya. Dan Aramaik, kalau Aramaik Iso, Mashiha, gitu kan. Kalau di dalam bahasa Arab Isa, kalau di dalam bahasa Ibrani Yesua. Kemudian di dalam Matius 1 ayat ke-1 pun ditulisnya Esau, bukan Yesus. Jadi kalau ibu mengatakan Isa dan Yesus berbeda, saya boleh dong mengatakan Yesus dan Esau juga berbeda. Ini dalam perspektif bahasa, begitu ya. Kalau ibu mengatakan tadi ya, sebentar, kalau ibu tadi mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Yesus Tuhan, itu ngawur sekali Bu Uti. Karena di dalam Al-Quran, sebagaimana tertera di layar ya teman-teman ya, ini Al-Quran di dalam bahasa Ibrani ya. Saya akan membacakannya kepada teman-teman dan kepada Ibu Uti yang saya kasihi, yang saya hormati, mudah-mudahan suatu saat mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman perhatikan ini ya. Di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Maidah, ini surat Al-Maidah ayat ke-72. Akhen kafru eleh asher amru ya. Apa katanya? Sungguh telah kafir siapapun ya, asher amru, yang mengatakan sesungguhnya Allahu dia Hamasyah al-Masih, Hamasyah ben Maryam. Nah, jelas di sini ya bagaimana konsepsi Islam terhadap keyakinan umat Kristiani. Siapa yang dikritisi oleh Al-Quran? Isa alaihissalam. Lalu siapa yang meyakini bahwa Yesus adalah Allah? Umat Kristiani. Makanya di sini dikatakan akhen kafru ya, sungguh telah kafir. Eleh ini plural ya. Kalau singular jeh ya, eleh itu plural. Artinya apa? Sungguh telah kafir siapapun aser amru khi Allahu Hamasyah ben Maryam. Hamasyah Isa ben Maryam. Hamasyah Amar, adapun Al-Masih itu hanya mengatakan, apa mengatakan? Hoi bene Yisrael, hai orang-orang atau hai bene Yisrael, ibedu et Allah, sembahlah Allah. Siapa Allah itu? Riboni, Tuhanku, weribonechem, dan Tuhan kalian. Inilah yang kemudian kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri saudara, berkesesuaian dengan Yohanes 17 ayat ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa engkau memaklumi tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Yesus Hamasyah adalah seliha Allah, utusan Allah. Begitupun di dalam Markus 12 ayat ke-29. Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Ehad. Dan teman-teman, di dalam Kristen itu tidak semuanya memiliki keyakinan Tritunggal atau orang yang menyembah Yesus. Saya punya Alkitab. Saya besarkan dulu foto saya, wajah saya. Ini teman-teman ya. Ini Alkitab, kitab suci terjemahan Dunia Baru, miliknya saksi-saksi Yehuwa. Saksi-saksi Yehuwa Kristen tapi tidak mengakui Yesus Tuhan. Kenapa? Karena di dalam Alkitab sendiri tidak ada tersirat dan tersurat Yesus adalah Tuhan. Yang Tuhan itu adalah terjemahan. Coba perhatikan ini ya teman-teman ya. Waktunya saya cek dulu ada berapa menit lagi. 28 menit lagi. Oke, nggak apa-apa ya. Biar nanti Bu Uti juga puas menyampaikan sesuatu.
Nih Ibu Uti, saya buktikan kepada Ibu Uti ya. Teman-teman juga bisa melihat komparasi tadi ini di dalam Al-Quran. Sekarang kita perhatikan di dalam terjemahan. Nah, ini ya. Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Di dalam terjemahan di sini Yesus Kristus ya. Bentar. Kelihatan nggak di situ? Sebentar. Apa sih ini? Bentar ya Bu Uti ya, kendala. Nah, mana sih? Sorry ya teman. Nah, ini udah ya. Coba perhatikan di sini. Nah, ini bahasa Indonesianya inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tetapi kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, Greek koine. Nah, coba teman-teman perhatikan di sini. Tulisannya apa? Apakah Yesus? Tidak. Di sini tertulis apa di sini? Bentar. Mohon maaf ya teman-teman, ini saya baru dapat laptop baru dari hamba Allah, jadi agak kikuk kalau menggunakan laptop ya. Biblos Genesios Eiso Kristau Weo, ya kan? David Weo Abraham. Nah, beda kan di sini apa? Yeso. Mohon maaf nih ya kalau bahasa Yunani saya masih tidak sempurna karena memang saya masih belajar. Itu Bu Uti. Jadi sudah saya buktikan kepada Bu Uti bahwa sosok Isa dan Yesus ini adalah memang sosok yang sama, tetapi perspektif yang berbeda. Saya share lagi biar kelihatan timernya ya teman-teman. Oke, pause tuh. Sekarang Bu Uti silakan. Ya, ini saya coba buka ya. Kamu mengatakan bahwa Isio Biblos Yevos Inkyo, ya kan? Isio bahasa Ibraninya kan Isio. Salah bacanya. Ya, saya bukan ini ya, tetapi ini kan kamu nggak bisa main bohong-bohongin orang lagi, nggak bisa ya, karena apa? Ini saya juga ada nih, ya. Nah, kalau bicara soal nama kata kamu ini yang ditulis di sini Isio itu adalah Yesus ya, the book of the genealogy of Jesus Christ, son of David, son of Abraham gitu ya. Jadi itu betul-betul namanya artinya tuh Yesus, walaupun di dalam bahasa Ibrani ditulisnya Inyo. Nah, itu artinya Yesus karena langsung diterjemahkan itu adalah Yesus. Apalagi ini sudah dekat ya. Isyo dengan Yesus ya. Yesyo itu dalam bahasa Indonesia ya Yesus, di dalam bahasa Ibraninya Yesyo gitu kan. Dalam bahasa Inggrisnya Jesus, sama. Apalagi kalau kamu yang nggak sama itu justru dari mana kata Isa, jauh sekali ya. Yesus agak sama nih, Isyo, Inyo, tetapi Jesus. Lalu kalau Isa itu dari mana asalnya gitu loh, kok bisa berubah 100%. Kamu menyalah-nyalakan dalam soal bahasa, tetapi Isa sendiri ya, kalau saya baca itu sebetulnya Isa itu yang didapat oleh Nabi Muhammad. Isa itu pada waktu itu dia salah ini ya, saya pernah baca di dalam satu buku ya, Nabi Muhammad dia salah pengertian. Dia kira Isa itu, Yesus itu adalah Esau gitu kan. Dia kira karena pada waktu itu orang banyak bicara tentang Esau, dia kira Isa itu adalah Esau, saudaranya Yakub, karena Esau pada saat itu adalah saudara yang ini kan, akhirnya kan Yakub kan, Esau itu menjadi pertentangan buat mereka karena adik kakak itu akhirnya menjadi pertentangan karena Yakub mengambil berkatnya Esau ya. Lalu Muhammad memperkirakan bahwa Isa itu adalah Esau gitu loh. Itu dari situ asalnya, bukan dari mana-mana gitu loh. Makanya berubah sekali. Yesus dibilang Isa ya, dia mengira itu adalah Esau ya. Jadi yang lebih dekat itu justru di tempat saya ya, Isyo. Di sini dikatakan Isyo ya, Iseo yaitu Yesus ya. Lalu kamu mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu telah kafir, tetapi maaf, apa yang telah ditulis di tempat kamu itu sudah diwartakan di tempat kami ya, bahwa Nabi dia memimpin kalian untuk menentang Allah satu-satunya penguasa langit dan bumi ini. Kenapa Nabi Muhammad memimpin kalian untuk menentang penguasa satu-satunya alam raya ini? Ya karena saya lihat, karena kamu sudah punya Tuhan yang baru, yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu ketuhanan Yesus yang adalah Tuhan itu hanya direndahkan sebagai nabi ya. Betapapun di dalam Al-Qur'an itu dia dipuji, dimuliakan, bahkan dipertinggi ya, melebihi dari
melebihi dari Nabi Muhammad sendiri ya. Kalibernya itu jauh, tidak ada sama sekali ya. Di situ dikatakan bahwa Isa dia lahir dari Roh Kudus gitu kan. Nabi tidak seperti itu ya. Isa bisa bicara dalam buayan. Nah, baginda Nabi tidak seperti itu. Isa mengetahui hari kiamat. Nabi memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nabi Muhammad tidak seperti itu gitu kan. Lalu Isa itu memiliki hal-hal yang gaib-gaib. Dia bahkan mengirimkan mujizatnya kepada orang-orang. Nabi Muhammad tidak punya mujizat gitu kan. Isa dia tidak menikah selama hidupnya. Nabi Muhammad istrinya banyak gitu kan. Lalu Isa itu dia pemberi syafaat, bahkan lebih kaliber lagi dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Isa itu disebut Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu kan artinya Isa Mesias ya. Mesias itu artinya apa? Anak Allah. Anak Allah itu artinya apa? Kristus itu artinya apa? Tuhan. Ya, secara tersirat telah dibilang, kalian sendiri menyebut Isa itu adalah Mesias. Dan Mesias itu di dalam kitab kami adalah dia merupakan anak Allah yang merupakan perantara yang memberikan syafaat, kita berdoa kepada Yesus, lalu Yesus mendoakan kami kepada Bapa karena dia adalah perantara. Dan perantara itu haruslah orang yang tidak pernah mati itu ya, orang yang hidup. Ya, jadi Muhammad dikatakan dia adalah pemberi syafaat, nggak nyambung. Karena apa? Karena dia sudah meninggal gitu kan. Lalu dikatakan dengan debat dengan Nandar juga dikatakan bahwa Isa itu dia mendoakan Muhammad mendoakan Isa, mensyafaati Isa. Maaf ya, Isa sekarang ada di sorga, sedangkan Nabi Muhammad masih ada di kuburan gitu kan, menunggu hari penghakiman. Nggak bisa, nggak nyambung. Nah, justru begitu hebatnya Isa itu ditulis di dalam Al-Qur'an ya. Lalu bahkan dikatakan bahwa Isa itu dia dikatakan di dalam yang paling hebat ya di dalam Yunus 20, dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu keterangan dari Tuhannya? Maka katakanlah, sesungguhnya yang gaib-gaib itu kepunyaan Allahmu. Sesungguhnya aku bersama kamu termasuk orang-orang yang menunggu gitu loh. Ya, jadi yang gaib-gaib itu kepunyaan Tuhan. Tetapi maaf, Alkitab mencatat Yesus pemilik kegaiban itu gitu kan. Yesus bahkan mengutus umatnya dan memberikan kuasa kepada umatnya untuk melakukan berbagai mujizat. Nah, ini tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad. Pemilik katanya, yang pemilik gaib-gaib itu adalah Tuhan. Jadi sebetulnya kalau saya mau boleh mengambil kesimpulan ya dari ayat ini, bahwa Isa itu sekaliber Tuhan gitu loh. Yang anehnya kenapa kalian turunkan dia menjadi hanya sebagai nabi gitu kan. Lalu ketika kamu mengatakan di dalam Al-Maidah ya, Al-Maidah 71, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan, karena Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini yang saya bilang ya, di dalam Yohanes ini perkataan dari nabi yang mengatakan Isa adalah Tuhan itu jelas sudah dinubuatkan di dalam 1 Yohanes 4 ya. 1 Yohanes 4 ayat 20, demikianlah kita mengenal roh Allah, sebab tiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya kan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan roh-roh palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada siapapun ya. Jadi setiap roh yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu berasal dari Allah. Dan Nabi Muhammad mengatakan Yesus bukan Tuhan ya, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa urgensinya satu agama ya, apa urgensinya satu Tuhan ya, ketika dia turun capek-capek ya mewahyukan kepada umatnya hanya untuk mentargetkan satu agama yang satu. Tuh, yang itu tuh bilang itu bukan Tuhan gitu kan. Hanya itu ya, itu dia. Pokoknya targetnya hanyalah itu. Kalau saya ini ya, target dari keislaman itu hanyalah menyangkal ketuhanan Yesus. Itu saja ya, kalau saya bilang ya. Karena banyak sekali ayat-ayatnya itu ya kafir hanya untuk menyangkal Yesus adalah Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan saya kepada Nandar, apa sih urgensinya? Kenapa sih Allah takut banget gitu loh? Nah, Allah takut banget kalian itu menyembah Yesus adalah Tuhan gitu. Ya, ketika dibilang Yesus bukan Tuhan, itu artinya dia Tuhan, makanya disangkal gitu kan. Dan Al-Quran juga sendiri telah mengatakan Allah lah pemilik yang gaib-gaib. Nah, Yesus itu pemilik yang gaib-gaib. Al-Quran juga mengatakan bahwa sesungguhnya hanya pada sisi Allah lah
ya pengetahuan tentang hari kiamat. Sedangkan Yesus dikatakan sesungguhnya Isa memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, lalu Isa itu siapa gitu kan? Lalu dikatakan bahwa Allah itu dialah yang memiliki malaikat-malaikat. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia akan mengirim malaikat-malaikatnya untuk mengumpulkan kami dari keempat penjuru dunia. Alkitab mencatat Yesus itu pemilik malaikat-malaikat. Alkitab mencatat bahwa Yesus itu dilayani oleh malaikat-malaikat dan malaikat itu kepunyaan dia gitu loh. Jadi nyambung sih sebetulnya. Al-Quran telah menggambarkan bahwa Tuhan itu, ya semua karakter Tuhan itu ada di Isa, tidak ada di Nabi Muhammad. Tetapi pertanyaannya, kenapa Isa diturunkan derajatnya hanyalah sebagai nabi gitu loh. Itu pertanyaannya. Dan satu lagi ya sebelum itu ya, apa dikatakan surat Al-Maidah, telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Dipakai ayat Markus 29 ayat 12. Markus 12 ayat 29 itu kalau nggak salah ya. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, gitu kan. Sebab Isa sendiri mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Jadi maksud Muhammad adalah bahwa Yesus sendiri ngaku bahwa dia punya Tuhan, tetapi ayat yang dipakai itu juga salah, ya kan? Di dalam Markus itu tidak berkata bahwa Yesus punya Tuhan. Di dalam Markus itu tidak berkata bahwa Yesus mengaku Tuhan. Karena itu apa? Karena itu adalah ayatnya Nabi Musa. Pembuat ayat itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, itu Nabi Musa. Ya, ribuan tahun, ratusan tahun sebelumnya Musa mengatakan begitu untuk bangsanya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu adalah untuk Tuhannya Musa dan Tuhannya bangsa Israel. Ya, ketika ayat itu dicatat, dibacalah oleh Yesus. Jadi itu konteksnya, bukan berarti Yesus mendaulatkan bahwa dia punya Tuhan. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin kalian mengkafir-kafirkan orang Kristen dengan dalil yang tidak betul gitu loh. Ya, karena kami yang punya dalil itu, dan kami jelas mengatakan itu bukan perkataan Yesus. Yesus nggak pernah ngaku dia punya Tuhan. Enggak, dia punya Bapa, tapi dia bukan punya Tuhan. Ya, silakan. Silakan. Ayo, Nanda kelanjutan. Terima kasih ya, lagi-lagi sebetulnya pembahasan kita pada malam hari ini bukan tentang teologis ya. Kalau masalah teologis tadi yang disampaikan Bu Uti sudah berulang kali diperdebatkan, bahkan kita pun pernah berdebat masalah hal itu. Saya hanya ingin menguji apa dasar orang Kristen mengatakan bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Ingat, kehadiran Nabi Muhammad SAW dan Islam ini hadir karena telah terjadi kekacauan, telah terjadi kepalsuan, baik dari ajaran maupun di dalam kitabnya. Ya, nanti saya akan buktikan. Makanya teman-teman, banyak sekali kekristenan itu yang kemudian tidak menuhankan Yesus. Di dalam masalah ketuhanan itu ada Calvinisme dan lain sebagainya, ada teori, wah pokoknya banyak banget ya. Salah satu di antaranya ada Unitarianisme, ada Ariusme, dan lain sebagainya. Ini tadi ya, saksi Yehova ini. Saksi Yehova itu nggak menuhankan Yesus. Kemudian Anda tahu Edi Sidabutar, dia ini mesianik, nggak menuhankan Yesus. Kenapa? Memang tidak ada ayatnya di dalam Biblos bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu Al-Quran hadir, Islam hadir untuk mengoreksi. Bukan berarti yang pertama itu betul. Justru kehadiran Al-Quran ini karena telah terjadi kepalsuan di dalam Biblos, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Evangelis Yonatan Nandar mengatakan hal ini atas dasar apa? Mari kita cross check berdasarkan orang yang mempunyai otoritas. Karena Bu Uti ini tadi legal standingnya itu nggak ada, gitu kan? Legal standingnya itu nggak ada. Nggak ada berhak untuk menuntut Al-Quran. Sementara Ibu Uti tidak menguasai Al-Quran. Kalau saya menuntut Biblos, Al-Quran menuntut, ya kan? Saya juga menguasai Biblos, bahkan lebih daripada Ibu Uti, begitu ya. Saya ya, ini kan waktu saya, Bu Uti. Ibu Uti kalau mau ngebully saya di bentar ya, Bu Uti ya. Saya stop screen dulu. Ini tenggelam, waktu tetap berjalan. Kenapa teman-teman saya katakan Alkitab itu palsu? Yang Buti jangan di... Apa sih? Emang kenapa sih? Udah jalan, lanjut aja. Apa urusannya dengan mukaku? Udah jalan, lanjut. Oke. Saya tampilkan kepada teman-teman ya. Sebentar. Alkitab itu terbukti palsu bukan berdasarkan saya ini ya. Teman-teman lihat ini, perhatikan ini. Mudah-mudahan menjadi berkat buat semua orang sehingga banyak mualaf, karena di TikTok banjir mualaf teman-teman ya. Ini adalah karya Ibu Rita Wahyu ya, sarapan pagi
Exegi Biblika, menguji keoriginalan Alkitab. Bukan kata saya ya. Pengampunya adalah oleh Dr. Edi Peter PhD. Ini ya, teman-teman perhatikan ini saudara. Kiranya saudara menjadi berkat. Saya bacakan ya. Alkitab adalah firman Allah yang maha benar, tuh kan? Oleh sebab itu Alkitab harus benar dalam setiap statement maupun pencatatannya. Ya. Dalam pencatatan Alkitab ataupun dalam pencatatannya. Jika ada kesalahan sekecil apapun dalam pencatatan Alkitab ataupun pertentangan antara bagian satu dengan yang lain, maka pemberi Alkitab bukanlah Allah yang maha benar. Mari kita buktikan ya. Namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks asli atau autografa. Ini yang mengatakan ini bukan saya ya, Dr. Edi Peter PhD, orang Kristen. Ini pengampu Ibu Rita Wahyu. Nah, namun sayang sekali kita sudah tidak memiliki teks Alkitab yang asli, autografa, yang ditulis langsung oleh penulis Alkitab. Karena naskah autografa sudah hilang, rusak karena usia. Kita hanya memiliki salinan, dan yang menjadi persoalan adalah dari sekitar 5.000 lebih salinan atau yang biasa disebut dengan manuskrip dengan kode MSS tidak memiliki kesamaan yang mutlak. Ingat, ini firman Tuhan. Kembali ke paragraf yang pertama. Kalau terjadi pertentangan dan tidak sama, berarti bukan firman Tuhan ya. Menurut ini ya, statement yang pertama ini ya. Kalau ada pertentangan berarti bukan dari Allah yang maha benar, tetapi dari manusia. Makanya firman Tuhan katakan saudara di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi'aidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis biblos dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Terbukti ini ya. Lanjut ke sini. Nah, Al-Quran mengatakan bahwa Alkitab itu sudah diedit, sudah dipalsukan, dan ini dikonfirmasi sendiri ya oleh Dr. Edi PhD. Apa katanya? Di antara para pengedit Alkitab ada 2 kelompok editor. Bayangkan, Alkitab ada editornya ya. Kalau saya bikin video ada editornya, wajar, itu video saya. Tapi kalau Alkitab diedit oleh manusia, ini yang tidak wajar saudara. Nah, di sini dikatakan saudara, di antara para pengedit Alkitab ada 2 kelompok editor yang terkenal, yang mana hasil editannya banyak dipakai oleh Kristen di seluruh dunia saat ini. Mereka adalah Westcott Hort dan Desiderius Erasmus. Westcott Hort dan pengikutnya menghasilkan Alkitab Perjanjian Baru, nah ya, yang dipakai sekarang, Critic Text ya. Sedangkan Desiderius Erasmus dan pengikutnya menghasilkan kitab PP yang disebut Textus Receptus. Nah, coba perhatikan di sini. Dari 2 teks yang dihasilkan di atas ternyata memiliki perbedaan-perbedaan yang mencolok. Apa katanya? Yang mana critical text banyak melakukan penghapusan kata, perubahan kata, ayat tertentu maupun bagian tertentu di dalam Alkitab. Fix ya saudara, bahwa memang Alkitab itu sudah palsu berdasarkan literasi dan referensi kekristenan itu sendiri. Jadi bukan atas dasar perkataan saya. Nah, sebetulnya bukan ini yang ingin saya bahas, karena saya sudah paham bahwa Alkitab palsu dan Yesus bukan Tuhan. Yang ingin saya bahas sebenarnya adalah ada pembuktian. Ya, pembuktian dari Ibu Uti berdasarkan literasi referensi yang ada, siapakah tokoh yang mengatakan Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Kalau Ibu Uti mau berdebat dengan saya masalah ketuhanan, autentisitas kitab suci, mari di kesempatan yang lain. Tetapi saya hanya ingin memberikan edukasi, informasi yang bermanfaat bagi teman-teman bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda, itu adalah hoax. Karena mereka ini adalah satu pribadi, tapi perspektif yang berbeda. Bukan hanya dalam Islam, saudara. Kristen, di dalam kekristenan sendiri banyak yang kemudian berbeda paham. Antara saksi Yehova, Advent, ya kan, Calvinisme, dan lain sebagainya berbeda. Di dalam Yahudi sendiri berbeda dengan Islam, berbeda dengan Kristen. Tetapi sosok yang diberitakan Islam, sosok yang diceritakan Biblos, sosok yang diceritakan Talmud adalah Isa atau Yesus yang sama. Cuma perspektif yang berbeda, Bu Uti. Ini saya hanya meminta bukti kepada Bu Uti, literasi dan referensi yang mana yang dapat menguatkan pernyataan Ibu Uti bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda.
Jangan lari kepada nabi, jangan lari kepada ketuhanan, karena bukan itu pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Tetapi Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda atau sosok yang sama. Ingat sosoknya. Kalau perspektif memang berbeda. Begitu. Silakan Bu Uti, waktu dan kesempatannya saya aturkan. Iya, Nandar nggak menjawab pertanyaan saya. Ya, nggak menjawab pertanyaan saya. Ya, dari mana Allah mengatakan bahwa Isa itu adalah orang Isa itu bukan Tuhan, ya, dengan mengambil ayat yang salah. Kan pertanyaan saya seperti itu. Pertanyaan saya harus dijawab, ya, karena ayat yang dikatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan itu bukan Tuhan, karena Isa sendiri mengaku Tuhan itu Allah kita, ayatnya salah gitu. Jadi saya mau nanya, Tuhan mana yang bisa melakukan kesalahan, ya? Karena kalau dilihat dari Alkitab itu bukan perkataan Isa, ya. Kalau kamu mengatakan ngotot bahwa Isa itu adalah Yesus, itu bukan perkataan Yesus, itu perkataan Nabi Musa yang sedang dibahas oleh Yesus. Ya, ketika Yesus membahasnya, kenapa dibilang bahwa Yesus mengaku Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? Yesus tidak pernah mengaku bahwa dia punya Tuhan. Yesus menyebut bahwa Allah itu adalah Bapaknya dan dia adalah anaknya dan dia datang dan keluar dari Bapa. Itu dia. Dan pertanyaan saya lagi, ya, kamu tidak menjawab, ya, kamu membawa, ya, dari dulu sampai sekarang yang kamu bawa itu yang palsu terus, yang nggak dipakai gitu loh. Ya, saksi Yehova lah, lalu kamu mengatakan si Edis itu tidak mengenal inilah gitu. Enggak, ya, saksi Yehova itu memang kami tolak. Karena apa? Karena tidak berdasarkan kebenaran. Ingat ya Nandar, kebenaran itu ada, kebenaran itu absolut, kebenaran itu iya di atas iya, dan itu ada, ya. Jadi jangan semua kebenaran itu kamu sangkal dan kamu cari-cari yang pembenaran. Tectus receptus, lagi apa tadi, salinan itu kata siapa? Ya, yang kamu pakai itu adalah salinan abad sekarang, sedangkan kami sudah memiliki itu, sudah baku, ya. Salinan yang sudah baku itu dan sudah dihak patenkan dan tidak bisa ditambah-tambah lagi karena sistem pengkanonisasian itu sudah berakhir di tahun 300, ya. 300 berapa tuh? 397. Ya, 300. Ya, sudah berakhir di tahun 397. Tidak ada lagi penambahan, tidak ada lagi pengurangan, tidak ada lagi tafsiran, tidak ada lagi orang yang mengatakan, ini bukan, maaf, ya. Tafsiran orang sekarang, ya, Textus Receptus itu tahun 1500-an, ya, sudah di tengah abad. Itu salinan apaan gitu loh. Sedangkan yang asli sudah ada, sudah disimpan, ya. Saya mau kasih tahu, ya. Jadi kalau kamu mau berdebat dengan saya, bawa yang asli-asli, ya, supaya kamu bisa membuktikan keaslianmu. Jangan yang palsu melulu yang kamu bawa. Palsu semua itu, nggak dipakai, ya, sampah-sampah, ya. Salinan Alkitab dari yang asli itu ada Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus, Codex Vaticanus. Ya betul memang, ya, yang asli itu sudah hancur, ya. Bayangin aja dari ribuan tahun bagaimana bisa ada. Tetapi salinannya itu tetap dijaga, dipelihara sampai sekarang. Bandingkan dengan tempatmu. Ketika kamu mengatakan bahwa Quranmu itu terjaga keabsahannya, mana pembandingnya? Di mana pernah ditemukan seperti ini salinan Sinaiticus, Codex Alexandrianus, salinan yang sebelumnya, di mana Al-Quran itu ada, lalu ada yang aslinya yang sampai sekarang masih disimpan di mana gitu ya. Adapun waktu itu kalian bicara, di Birmingham ditemukan salinan, tetapi maaf, salinan yang ditemukan di Birmingham itu lebih tua daripada Quran itu sendiri, dan itu juga hanya 2 halaman, dan itu tidak menunjukkan bahwa itu kalian mempunyai salinan yang asli. Kalau kamu bicara tentang salinan, kamu mati kutu loh Nandar. Kamu nggak bisa, karena kamu nggak punya pegangan apa-apa. Tidak ada bukti apa-apa yang untuk dibandingkan apakah Al-Quran itu masih valid atau enggak, karena nggak ada pembandingnya. Nah, kalau kami Codex Sinaiticus, Codex Alexandrianus, Codex Vaticanus ini masih ada, tersimpan rapi. Nah, setelah itu selesai, nggak diapa-apain lagi. Yang ada adalah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Nah, itu dia. Ya, jadi kalau misalnya ada yang zaman sekarang, ada yang namanya Textus Receptus, ada lagi apa namanya Tuladit kemarin tuh tadi tuh Pak siapa bilang itu rekayasa tahun sekarang. Kami menolaknya, termasuk dengan yang buku-buku itu nggak kepake. Ya, karena apa? Kami berbicara dalam kebenaran, yang fakta yang sudah sah ya sudah, ngapain diutak-atik lagi gitu loh. Jadi kalau kamu mau ngomong sama saya, pakai yang asli-asli supaya nyambung, ya. Yang kamu lakukan itu enggak nyambung, ya. Lalu kamu mengatakan Alkitab terbukti palsu. Nah, sekarang pertanyaannya, Quran sendiri mengatakan bahwa di dalam Al-Baqarah 121, ya, orang
orang-orang yang kami berikan Alkitab kepada mereka, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya. Nah, ini kata Allah loh, bacaan yang sebenarnya. Lalu kenapa kamu mengatakan Alkitab itu palsu? Kalau kamu mengatakan, oh itu Alkitab kan sudah dikotori tangan-tangan manusia. Oh maaf ya, bagaimana Allah tidak tahu bahwa itu akan dikotori oleh tangan manusia, lalu dia mengatakan bahwa Alkitab itu asli, bacaan yang sebenarnya. Allah itu maha tahu ya. Jadi itu berbanding terbalik ya, kamu hanya berini sendiri ya. Lalu dikatakan juga apalagi teks jadi ayat itu bukan dari Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau nanya sama kamu Nandar, di mana salinan asli di Quranmu ya? Saya sudah tunjukkan bahwa yang kamu pakai itu enggak berlaku, enggak kepake, karena itu salinan-salinan yang sekarang mau dibilang palsu kayak apa kayak enggak kepake ya, karena kami sudah punya salinan yang valid, yang sudah baku, yang tidak ditambah-tambahkan lagi di tahun 370 itu sudah selesai. Nah, lagi pula satu lagi saya mau bilang ya, kami menolak bahwa Isa ini tempat kamu adalah Yesus. Karena apa? Karena berbeda ya. Memang maksud Nabi Muhammad Isa itu adalah Yesus, tetapi pemberitaannya salah. Pertanyaan saya, bagaimana mungkin Allah melakukan pemberitaan yang salah tentang Isa kalau dia maksudkan itu adalah Yesus? Saya tahu memang itu maksudnya adalah Yesus, karena dia mengatakan telah kafirlah orang yang mengatakan Isa adalah Tuhan. Tetapi bagaimana cerita-cerita yang di dalamnya bisa salah-salah gitu loh. Maksudnya tidak sesuai dengan kebenaran. Kebenaran yang di Alkitab adalah Yesus ya, sekali lagi Yesus itu dia disalib ya, lalu kalian mengatakan Yesus tidak disalib. Kebenaran di Alkitab, Yesus mengatakan bahwa dia itu anak Allah. Anak Allah yang artinya berasal daripada Allah. Kalian mengatakan bahwa Yesus cuma nabi gitu loh. Ya, dan Alkitab kami menyatakan bahwa orang-orang yang memberitakan pemberitaan yang salah tentang Yesus itu artinya Injil yang lain, dan Injil yang lain itu tidak kami terima. Nah, itu masalahnya ya, Injil lain ya tidak memberitakan kebenaran. Kebenaran adalah Yesus adalah Tuhan, itu loh. Ya, silakan. Berapa? Saya udah 15 ya, silakan. Nah, sekarang jawab saya. Nih saya kasih ayatnya ya. 1 Korintus. Saya kan. Iya, silakan. Ya. Nggak jawab kamu. Jadi Ibu Uti ini sebetulnya tidak paham dengan Alkitab, tidak paham dengan sejarah Alkitab. Tadi menyalahkan itu yang berbicara orang yang memiliki otoritas, seorang doktor, seorang yang ahli pakar di dalam Alkitab, mengatakan sedemikian jujurnya. Bahkan Ibu, ini Bu ya, saya punya Alkitab Pandek dalam bahasa Arab ya, atau Alkitabul Muqaddas begitu ya. Alkitab yang kemudian berbahasa Indonesia dan berbahasa Arabik. Nah, banyak kata-kata yang kemudian diterjemahkan dengan tidak selaras dengan bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Contoh, Yohanes 13 ayat ke-13, di dalam bahasa Arabnya, antum tad'unani mu'aliman wa sayyidan. Engkau menyapa aku mu'alim, orang yang berilmu, wa sayyidan, dan junjungan ya. Tepat, memang akulah sayyid, akulah mu'alim, guru dan junjungan, bukan Tuhan. Karena di dalam Islam yang mendapatkan gelar sayyid banyak para sahabat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman. Itu selaras, tuan, mister gitu kan. Nah, tetapi di dalam bahasa Indonesia menjadi TUHN. Ini yang bermasalah. Kenapa? Saya melihat ada objektivitas di dalam terjemahan Alkitab Dunia Baru yang menerjemahkan Yohanes 13 ayat ke-13 sesuai dengan gramatikal Ibrani, Aramaik dan Arabik, yaitu menempatkan Yohanes 13 sebagai Tuhan. Jadi kalau kita berbicara tentang ketuhanan, tidak ada satu dasar pun bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tidak ada. Makanya tadi disampaikan oleh saya di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih Isa ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Bukan hanya itu, Buti. Yang memiliki keyakinan Tritunggal atau Oneness sekalipun oleh Al-Quran dinyatakan sungguh kafir. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafirlah orang
yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Trinitas, atau Allah itu Tritunggal, atau Allah itu Wanas dan lain sebagainya. Al-Quran sudah menyatakan siapa yang menyembah Yesus masuk neraka automatically, abadan-abadan. Dalilnya Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-9. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir di antara kaum musyrikin, penyembah batu, penyembah patung, penyembah pohon, paganisme, akan masuk neraka. Dan juga ahlul kitab, Yahudi, Kristiani, masuk neraka jahanam. Sampai kapan? Khalidina fiha, selama-lamanya. Itulah pernyataan Al-Quran. Tadi saya menyinggung sedikit mengenai kedudukan Yesus Kristus di dalam Islam. Di dalam Islam itu kita wajib mengenali para nabi yang jumlahnya banyak ya, ada 14.000 lebih. Tetapi yang wajib diketahui namanya adalah ada 25. Dari 25 ini dikerucutkan menjadi 5 yang disebut dengan Rasul Ulul Azmi. Ada Noah atau Nuh, ada Abraham, ada Moshe, ada Isa, ada Isa atau Yeshua Masih, ada Nabi Muhammad SAW. Yang paling terkemuka di antara kelima ini siapa? Tentu adalah Ruwaimet, roh kebenaran. Siapa dia? Adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Yesus tidak mungkin masuk surga. Abraham tidak mungkin masuk surga. Musa tidak mungkin masuk surga. Nuh tidak mungkin masuk surga sebelum Nabi Muhammad masuk surga. Dalilnya mana? Rawahu Muslim, ati babal janati bil yaumil qiyamah. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Fa astaftihu, bukakanlah pintu surga ini. Fayaqul hajin, berkata malaikat kerubim ya, yang malaikat bersayap penjaga pintu surga di dalam tanah. Sedangkan di dalam Islam malaikat Ridwan. Bertanya malaikat Ridwan yang ada di dalam pintu surga ini, siapa anta? Siapa anda? Man anta? Ana Muhammad. Karena dia di dalam pintu, jadi nggak kenal Nabi Muhammad. Kalau sudah melihat, oh Nabi Muhammad sudah terkenal di langit maupun di bumi ya. Ana Muhammad umirtu, kata malaikat kerubim ini atau malaikat Ridwan, aku diperintahkan la'aftahu man qablaka. Aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan pintu surga manapun ya untuk siapapun kecuali engkau terlebih dahulu masuk surga. Jadi syarat dan kunci surga itu saudara adalah syahadatut tauhid, syahadatul rasul, begitu. Ini pembahasan mengenai konsep ketuhanan, konsep kenabian. Tetapi lagi dan lagi pembahasan kita pada kesempatan malam hari yang berbahagia itu, yang berbahagia ini mohon maaf, kita tidak membahas ketuhanan, kita tidak membahas autentisitas kitab suci. Saya hanya ingin menerima data yang valid serta autentik yang mengatakan Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Itu saja. Dari tadi Ibu Uti ditanya ini melenceng sana, melenceng sini. Kalau dalam perspektif memang berbeda antara Kristen dan Islam. Tetapi yang saya tanyakan bukan perspektif, bukti historis dan sejarah yang mengatakan Isa dan Yesus berbeda. Nyatanya sama. Oleh karenanya sekali lagi jangan melebar kemana-mana. Buktikan kepada saya di sini dan kepada hadirin yang lihat ini, buktikan kepada kita bahwa Yesus dan Isa adalah sosok yang berbeda. Karena menurut historis, sejarah, kitab suci, baik Al-Quran maupun Biblos, Isa dan Yesus itu adalah sosok yang sama. Silakan Bu Uti, terima kasih. Saya nggak bilang Isa dan Yesus sosok yang berbeda. Saya bilang bahwa Nabi Muhammad memaksudkan bahwa Isa itu adalah Yesus, tetapi dengan berita yang salah ya. Yesus yang di Alkitab itu adalah Tuhan, tetapi di tempat Anda dikatakan Yesus hanya nabi. Kamu memaksakan, tetapi kamu nggak jawab pertanyaan saya. Ketika kamu tidak menjawab semua pertanyaan saya, itu artinya Anda tidak punya jawaban untuk itu. Dan saya benar ya, tidak ada Tuhan yang tidak tahu bahwa Yesus tidak pernah mengatakan dia punya Tuhan ya. Kalau dia Tuhan, masa dia nggak tahu bahwa Yesus nggak pernah bilang Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu loh ya. Saya sekali lagi bilang ya, Muhammad mengatakan Isa itu maksudnya adalah Yesus, tetapi beritanya yang berbeda. Pertanyaan saya kamu nggak jawab. Bagaimana mungkin Tuhan memberitakan berita yang salah?
Injil yang salah. Di dalam Alkitab kami dikatakan Injil yang berbeda, Injil yang lain. Bagaimana mungkin kalau kamu mau memaksakan bahwa itu adalah oknum yang sama, tetapi yang disajikan di tempat kamu itu bukanlah yang Tuhan kami. Ya, saya udah bilang perbedaannya bagai bumi dengan langit. Isa itu bukannya keponakan Musa, ya kan? Isa itu bukan lahir di pohon korma. Isa itu bukan, kalau tempat kalian dibilangnya tidak disalib. Isa itu cuma manusia, ya, cuma nabi. Tetapi di tempat kami kan nggak mengatakan seperti itu. Karena apa? Pemberitaan yang salah tentang Alkitab itu tidak sama gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika kalian bingung menemukan bahwa Isa yang di tempat kalian kok beda dengan tempat kami. Lalu kalian mengatakan bahwa yang salah itu adalah sejarahnya. Tempat kami itu kan sejarah, yang salah itu sejarahnya. Ya, sudah dipalsukan, yang kamu bilang ya, sudah dipalsukan, sudah diutak-atik oleh tangan manusia. Bahkan Allah mengatakan celakalah orang yang membuat kitab lalu mengatakan ini adalah wahyu Allah. Tetapi kitab kami jelas mengatakan bukan hanya wahyu, tetapi berdasarkan penyelidikan, berdasarkan fakta-fakta. Karena di dalam Lukas dikatakan ya, itu dia menulis surat bukan berdasarkan penyelidikan, tetapi bukan hanya wahyu-wahyu, tetapi berdasarkan fakta-fakta. Lalu Quran kamu mengatakan celakalah orang yang membuat kitab lalu mengaku dengan tangannya sendiri, lalu mengaku ini adalah dari wahyu. Nah, itu kan yang mengatakan itu kan cuma nabi kamu sendiri. Nabi kamulah yang mengatakan ini wahyu-wahyu, lalu dia buat kitab. Mana buktinya? Kagak tahu gitu kan, beda gitu kan. Mana buktinya? Nggak ada gitu kan. Mana buktinya bahwa Isa itu lahir di pohon korma? Nggak ada buktinya, ya kan? Yang ada adalah Yesus itu lahir di Bethlehem. Nah, ini ya di dalam Lukas ya dikatakan dengan jelas. Ya, selain memang Lukas menerima ilham untuk menulis surat itu, tetapi berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan fakta-fakta, enggak cuma mengaku wahyu-wahyu. Itu justru lebih berlaku untuk nabi kamu. Ya, jadi enggak bisa kamu mengatakan bahwa Alkitab itu palsu karena ada ayat di dalam Al-Baqarah yang mengatakan celakalah orang yang membuat satu kitab lalu mengatakan itu wahyu. Maaf, Alkitab kami enggak cuma mengatakan wahyu-wahyu, berdasarkan sejarahnya, berdasarkan fakta-faktanya. Jadi yang celaka siapa? Ya, terserah itu yang membuat itu, karena enggak ada di kitab kami, enggak cuma mengaku wahyu ya. Nih, di dalam Lukas mengatakan banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita seperti yang disampaikan kepada kita telah oleh kamu ya, oleh mereka ya, yang dari semua adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama ya, dengan asal muasalnya ya, dari asal muasalnya aku mengambil kesimpulan. Nah, itu penyelidikan berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan bukti-bukti, berdasarkan sejarah yang ada, berdasarkan jejak empiris, berdasarkan jejak rekam jejaknya. Apa yang mengatakan adalah sejarah. Alkitab kelahiran Yesus itu adalah sejarah, dan sejarah tidak bisa diganti, sejarah tidak bisa diganggu gugat ya, dan berdasarkan fakta-fakta. Jadi kamu tidak bisa mengatakan bahwa Alkitab itu palsu, sedangkan di kitab kamu sendiri kamu tidak bisa menjawab. Kamu sendiri tidak punya itu salinan yang asli di tempat kami. Kamu sendiri tidak punya bukti sejarahnya, hanya berdasarkan wahyu-wahyu. Kalau kamu nggak setuju dengan saya, jawab ya, hanya berdasarkan wahyu-wahyu. Nah, sekali lagi saya mau bilang ya, bahwa kamu mengatakan wajib diketahui bahwa nabi-nabi, Noah, Isa. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ya, saya mau bilang gini ya, kalau Alkitab itu tidak ada, apakah Al-Quran itu bisa berdiri sendiri gitu kan? Apakah Al-Quran bisa menunjukkan bahwa nabi-nabi itu pernah ada gitu kan? Ya kan, termasuk di dalam Khidir. Kalian kan, karena Khidir itu tidak ada di Alkitab, kalian nggak bisa buktikan Khidir itu siapa. Su'aib itu kan nggak ada di Alkitab, tidak ada sejarahnya bahwa Su'aib itu pernah ada, gitu kan. Zulkarnain itu kan nggak ada di Alkitab, jadi kalian tidak bisa membuktikan bahwa Zulkarnain itu pernah ada. Satu-satunya penolong kamu ya adalah kamu mencari-carinya dari Alkitab. Ya, dibuktikan bahwa Ibrahim itu pernah ada karena di Alkitab. Ya, jadi jangan bilang kalau Alkitab itu sudah palsu. Kalian sendiri masih mengharapkan pertolongan untuk membuktikan keabsahannya berdasarkan Alkitab. Nah, coba kalau Alkitab nggak ada, bagaimana Anda membuktikan bahwa Abraham itu ada? Bagaimana Anda membuktikan bahwa Musa itu ada? Semua diambil dari Alkitab, walaupun beritanya salah gitu loh. Ya, jadi betul kata Nabi Muhammad bahwa Alkitab itu adalah cahaya yang menerangi, ya kan? Alkitab itu adalah bacaan yang sebenarnya ya, di dalam Al-Ma'idah 46.
dan kami iringkan jejak mereka nabi-nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, ya, di dalamnya yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadikan petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Ini Allah loh yang bilang kalau kamu mengklaim ini adalah wahyu. Ya, jadi nggak bisa kamu mengatakan bahwa Alkitab yang sekarang palsu. Maaf, kamu sendiri memberikan dalilnya dengan dalil yang palsu lagi. Kenapa saya bilang palsu? Mana ada salinan di tahun yang di abad sekarang. Textus Receptus itu salinan tahun kapan? Siapa yang berwenang untuk membuat itu? Ya, karena semua sudah selesai. Alkitab mengatakan kalau orang masih menambahkan atau mengurangi, ya terkutuklah dia, ya. Walaupun kamu menggadang-gadangkan bahwa itu adalah orang hebat, orang keren, enggak kepake, ya. Itu dia. Nah, lalu kamu mengatakan lagi bahwa di dalam Alkitab Tuhan itu menjadi Tuhan. Nah, sekarang saya mau lihat, ya. Sekarang kamu jawab saya, ya. Tuhan yang dimaksud situ bukan Tuhan Takur, bukan Tuhan tanah, bukan Tuhan minyak. Karena Alkitab mengatakan Tuhan di situ adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, sekarang kamu jawab saya, ya. Tuhan mana yang seperti ini, ya? Tuhan mana nih, ya? Saya mau tunjukkan, ya. Saya unjukkan ke kamu, ya, kenyataan bahwa Yesus itu memang Tuhan, ya. Yesus adalah Tuhan. Saya akan buka ini satu-satu, ya. Saya akan buka satu-satu. Saya udah catat-catat nih, ya. Ya. Bentar, ya. Ini dia. Yesus adalah anak manusia, ya. Anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Anak manusia itu, nih sekarang saya mau kasih tahu, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan, dan itu tentu saja bukan Isa, karena Isa bukanlah Tuhan, tetapi Alkitab kami menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nih saya bacain satu-satu, ya. Aduh, saya udah catat tadi kemana ya, banyak sekali. Ya. Ih, mana dia? Ini aja lah, ini aja, ya. Panik, ya, ini ya. Ini berdasarkan dari kitab Anda sendiri, ya. Saya boleh berani katakan bahwa kitab kalian sendiri juga bukan mengakui, ya, menyiratkan, ya, karena Isa itu dibuat begitu spektakuler, bahkan segala kriteria Isa itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Ya, tidak ada di dalam Alkitab, di dalam Muhammad tidak memiliki kriteria sespektakuler dari Yesus, ya. Walaupun dia dikatakan bahwa dia itu adalah utusan hanya diberikan, tetapi ini saya mau kasih tahu, ya. Nih dikatakan begini, ya, 1 2 3 Al-Haji, ya. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Nah, gitu kan. Saya kalau lagi baca ayat diberhenti dong, habis waktu saya. Kamu tadi baca ayat berhenti. Di pause dong. Mana itu, ya. Jalan terus itu? Matiin dulu. Terus aja. Loh, kan dimatiin Ibu Uti. Selagi Ibu Uti menyampaikan, ya waktunya berjalan terus, ya. Oh, ya udah, kan gitu, ya. Ya, di dalam Al-Hajj 14, ya, sesungguhnya Isa memasukkan orang beriman dan mengerjakan amal saleh. Yohanes 14 ayat 1, ya. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku akan pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Oke? Allah memasukkan orang ke sorga. Yesus juga berkuasa memasukkan orang ke sorga, ya kan? Lalu dikatakan bahwa di situ dikatakan bahwa ini, ya, Allah pemberi rezeki, ya, di dalam Al-Hajj 58, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik, ya. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7, mana dia, ya, Yohanes 15, mintalah apa saja, ya, yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, Yesus juga memberikan rezeki. Lalu di dalam Al-Hajj 59, sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke suatu tempat yang mereka menyukainya. Itu udah tadi, ya. Al-Hajj 69, Allah menghakimi, ya. Allah menghakimi, ya. Allah akan mengadili kamu pada hari kiamat tentang apa yang kamu dahulu berselisih tentang dia, ya. Yohanes 5 ayat 27, Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, ya, itu kan. Jadi Allah mengadili, Yesus juga mengadili, ya kan. Al-Hajj 70, apakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan ada di bumi. Yesus mengetahui isi hati manusia dan dia mengetahui fenomena alam segala macam, ya. Lalu dikatakan bahwa Allah itu menciptakan makhluk hidup. Hai manusia, telah dibuat, ya, dengar.
ya. Allah menciptakan makhluk hidup, ya. Dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwa Isa menciptakan burung. Nah, ini saya mau kasih tahu kriteria Tuhan sudah ada semua, ya. Lalu Allah menghidupkan orang mati. Satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati adalah Yesus, bahkan dia sekarang sudah bangkit lagi. Nah, itu jadi Isa yang dimaksudkan itu memang adalah Yesus, tetapi kalian mempunyai pemberitaan yang salah tentang Yesus. Nah, dan kalian mengaku bahwa itu adalah berasalkan dari wahyu Tuhan. Itu artinya ya, kalau kalian memaksakan itu adalah wahyu Tuhan dan kamu tidak bisa menjawab saya kenapa Tuhan menginformasikan berita yang tidak sama dengan sejarah, ya kan? Karena kebenaran itu artinya di KBBI kebenaran itu tidak boleh bertentangan dengan sejarah. Dan Isa yang digambarkan bertentangan dengan sejarah, kamu nggak bisa jawab. Oleh sebab itu saya mau mengatakan bahwa Isa di tempat kamu ya silakan saja kamu imani sebagai nabi. Tetapi artinya Isa di tempat kamu ya tempat kamu, tempat saya. Isa kamu bukan Isa saya gitu. Isa saya bukan Yesus saya, karena di tempat saya Yesus itu adalah Tuhan. Itu loh yang mau saya kasih tahu. Silakan. Ya, nggak ada suaranya. Saya mulai, terima kasih Bu Uti, saya mulai ya. Jadi banyak yang salah. Mohon maaf ya Bu Uti ya, saya bukan menghakimi, saya hanya menyampaikan data dan fakta. Jadi banyak yang salah dari pemaparan Bu Uti ya. Pertama, di abad pertama itu, di zaman Yesus, tidak ada seorang pun yang menuhankan Yesus. Yesus itu dituhankan setelah jauh ketika Isa alaihissalam sudah terangkat ke Hasyamayim, bukan ke surga ya saudara. Dan saudara, tadi Bu Uti mengatakan tentang kodeks tertua ya, Sinaiticus. Kodeks tertua itu bukan kodeks Sinaiticus. Kodeks tertua itu kodeks Vatikanus, dibentuk dan diciptakan pada tahun 329 Masehi. Bayangkan ya, 329 Masehi. Kodeks tertua. Apa sih kodeks itu? Kodeks itu adalah buku, saudara. Bagaimana terbentuknya kodeks? Kodeks ini disalin berdasarkan papirus. Papirus itu media tulis ya. Perkamen, papirus, perkamen, kemudian fragmen dan lain sebagainya. Yang tidak diketahui siapa yang menulisnya, bagaimana track recordnya, berbeda dengan Al-Quran, saudara. Betapa detil, betapa mutawatir, jangankan Al-Quran. Di dalam hadis saja itu ada yang namanya ada ilmu yang namanya jarah wa ta'dil ya. Bagaimana kemudian mengkritisi si perawi berbohong kepada binatang saja, hadisnya sudah di blacklist ya. Hadis itu bisa sohi, bisa hasan, bisa doib, bahkan maudhu ketika perawinya ini bersambung atau tidak sanadnya. Kemudian bagaimana itu perawinya, apakah sikoh atau dobit ya. Sikoh bagaimana kehafalannya, dobit bagaimana kehafalannya, sikoh bagaimana dia sehari-harinya. Berbohong kepada binatang saja sudah di blacklist. Ini tidak ada sistem konsep sanad dan konsep periwayatan, ini tidak ada di dalam Alkitab. Makanya Lukas 1 ayat ketiga salah. Bahkan deskripsi tentang kelahiran Yesus salah, saudara. Saya ingin bertanya kepada teman-teman Kristen, apabila data akurat membuktikan bahwa Yesus lahir di pohon korma, apakah saudara mau mualaf? Al-Quran itu hanya berkata, Al-Quran itu hanya menyampaikan data fakta yang sesungguhnya. Karena wama yang tiku anil hawa inhuwa ila wahyuha. Nah, saudara, saya akan turunkan dulu ya. Nanti saya akan kembali kemudian share data fakta yang ada sesuai dengan orang yang mempunyai otoritas di dalam kekristenan ya, bukan berdasarkan asumsi. Karena kalau sudah berdasarkan asumsi itu nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, di sini dikatakan apa, saudara? Banyak yang menghapus kata, merubah kata, bagian-bagian tertentu dirubah, bagian-bagian tertentu dihilangkan. Artinya apa? Sesuatu yang ditambah, sesuatu yang kemudian dihilangkan, itu yang namanya palsu, saudara, tidak asli. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Contoh, di dalam ini, saudara,
Ya, di dalam Injil-Injil banyak Pseudo Matius dan lain sebagainya bahwa Yesus memang lahir di bawah pohon kurma. Bahkan Yesus tidak disalib. Ini berdasarkan Basilides. Basilides ini hidup pada abad pertama 117 sampai 138. Lebih tua daripada Kodeks Vatikanus, lebih tua daripada Kodeks Sinaiticus, bahkan lebih tua dari Konsili Nicea. Lalu Gracia Veloy mengatakan itu bidat. Bidat itu adalah menambahkan sesuatu yang sudah ada. Nah, sedangkan Basilides itu terdahulu. Kalau kita memberikan definisi bidat, berarti yang sesudahnya ada itu adalah Konsili Nicea tahun 325. Kemudian Kodeks Vatikanus 329 Masehi. Mana mungkin sesuatu yang kemudian membidatkan sesuatu yang terdahulu di abad pertama. Itu yang harus dicamkan. Yesus menikah, ada juga literasinya. Yesus tidak salib, ada literasinya. Nah, saya akan membuktikan berdasarkan pakar, berdasarkan ahli yang mengatakan bahwa Yesus memang lahir di bawah pohon kurma, bukan di kandang domba, karena tidak ada ayatnya yang mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Mari saudara, kita buktikan ya. Ini bukti teman-teman semua. Ini jelas ya, palsu ya. Alkitab itu sudah palsu berdasarkan pemaparan dari pengantar ini, saudara. Mari kita lihat di dalam, mudah-mudahan sebentar, seperti dulu share. Nah, kita perhatikan saudara, ini bukti ya bahwa apapun yang disampaikan Al-Quran itu pasti betul. Tadi Bu Uti mengatakan mana buktinya bahwa Isa lahir di bawah pohon kurma, tidak ada kurma katanya di Yudea. Nyatanya, mari kita lihat saudara. Nih ya. Terima kebenaran firman Tuhan saudara. Oke ya, saudara, saya perbesar dulu kepada saudara. Nah, nih, ini dari BBC News Indonesia ya, bukan sembarang media online. Betul ini media. Ilmuwan Israel berhasil tumbuhkan pohon kurma dari biji yang berasal dari zaman Nabi Isa alaihi salam. Ini saudara, terbukti. Tim ilmuwan di Israel, ini tim ilmuwan Israel, bukan tim ilmuwan dari Islam saudara, mengatakan telah menumbuhkan 7 pohon kurma yang berasal dari biji berusia 2000 tahun yang ditemukan di kawasan Yudea dekat Yerusalem. Nah, kemudian di sini dikatakan apa saudara? Nah, pohon kurma Yudea mulai mati saat terjadi peperangan di wilayah itu dengan Romawi pada abad pertama dan kedua Masehi. Menurut Salon, cuaca gurun Yudea yang panas mungkin mendukung awetnya biji kurma itu dalam rentang waktu ribuan tahun. Jadi apapun yang disampaikan oleh Al-Quran itu pasti kebenarannya. Ketika Al-Quran mengatakan Yesus bukan lahir di kandang domba, tetapi Yesus lahir di bawah pohon kurma, nyata. Ilmuwan yang membuktikan itu, bukan kita saudara. Begitupun ketika Al-Quran berkata bahwa laut bertemu, ada sekat pemisah, kadar asin yang satu dengan yang lain tidak bercampur. Quran surat Ar-Rahman ayat 19 bisa dibaca. Nabi Muhammad bukan pakar geologi, Nabi Muhammad bukan pakar kelautan, tapi ketika apa yang diwartakan sebagaimana firman Tuhan pasti kebenarannya. Badan Firaun diselamatkan, Nabi Muhammad tidak pernah ke laut. Alkitab tidak pernah memberitakan demikian, benar adanya. Dan Al-Quran ini terjaga bukan berdasarkan manuskrip, tetapi berdasarkan hafalan. Makanya saya memberikan sebuah ilustrasi, memberikan sebuah analogi. Seandainya saudara, Alkitab baik software maupun hardware pada saat ini hilang, ditelan oleh zaman dengan situasi yang tidak diketahui hilang, maka semua agama tidak akan memiliki kitab suci lagi. Yang akan memiliki kitab suci lagi adalah umat Islam. Kenapa umat Islam dapat memiliki kitab suci lagi? Puluhan juta hafal Quran saudara, ya, yang mana nanti mampu membuat Al-Quran tidak ada salah sedikit pun karena ada sanadnya. Tetapi berbeda dengan Alkitab saudara. Ini saya punya Alkitab berbahasa Arab.
Saya hafalkan saudara, nggak hafal-hafal. Sedangkan Al-Quran 30 menit bisa hafal. Ini saya punya Alkitab berbahasa Ibrani. Ya, Ibrani, Biblia Hebraika. Saya hafalkan, nggak hafal-hafal. Kenapa? Bukan otak saya nggak mampu. Orang saya hafalkan Quran juga bisa. Kenapa? Karena ini bukan mukjizat. Ini sudah dirobah, ini sudah dipalsukan. Karena Al-Quran itu selain petunjuk, Al-Quran itu merupakan sebuah mukjizat. Yang mana apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu pasti benar adanya. Dan tidak ada satupun di dalam Biblos yang menyatakan Yesus Tuhan. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kalau kita membahas tentang ketuhanan. Kalau kita membahas tentang kenabian, Yesus jelas nabi. Matius 21 ayat ke-11 atau kebaliknya. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Orang-orang yang hidup dengan Yesus mengenal Yesus hanya sebagai nabi. Makanya Yesus gak ngerti hari kiamat, saudara. Apa katanya? Tentang hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Malaikat di sorga tidak, Yesus tidak, hanya Bapa saja yang tahu, saudara. Bahkan, mana ya? Saya punya kamus Alkitab. Coba saudara buka halaman 376. Apa sih definisi nabi itu? Definisi nabi itu adalah hamba Tuhan yang menerima firman. Yesus nabi apa bukan? Kalau Anda jujur terhadap diri Anda sendiri, maka Yesus adalah nabi. Apa pengertian nabi menurut Biblos? Menurut Biblos, pengertian nabi itu adalah hamba Tuhan yang menerima firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Begitu, Bu Uti. Ya. Ya, habis kamu ya. Saya tinggal closing ya. Ya, saya tinggal closing ya. Jadi kesimpulannya adalah Nandar dari awal sampai akhir hanya menggunakan ayat-ayat yang sudah tidak berlaku ya, menggunakan papirus, katanya sudah ini itu ya. Lalu mengatakan bahwa ada korma di tempatnya Isa. Saya tidak bicara bahwa ada korma atau tidak, tetapi masalahnya kesalahan fatal yang dituliskan oleh Tuhan yang katanya mewahyukan kepada Muhammad adalah dikatakan bahwa Isa lahir di pohon korma. Bukan masalah pohon kormanya ada atau tidak, tetapi dia salah. Bukan di pohon korma, tetapi Isa lahir di Bethlehem, di palungan. Itu yang menjadi masalah, bukan pohon kormanya. Itu pun salah. Lalu dikatakan bahwa Isa itu adalah ponakannya Musa. Itu juga kalian tidak bisa menjawab ya. Semua salah-salah. Semua pemberitaan itu salah-salah. Lalu seharusnya ketika kamu mendapatkan satu yang mengatakan bahwa ini adalah wahyu, lalu tidak sesuai dengan data sejarah, tidak sesuai dengan apa yang tertulis yang sebenarnya, karena sejarah itu tidak bisa diutak-atik. Itulah data kebenaran ya. Yang pertama itu tidak pernah salah, yang palsu, yang editan itu selalu yang kedua ya. Lalu ketika kamu mendapatkan banyak yang tidak benar, tidak sama di dalam yang pertama, seharusnya kamu berpikir apakah betul ini berdasarkan wahyu dari Tuhan, kenapa pemberitaannya salah. Tetapi yang kamu lakukan adalah yang pertama itu, yang data otentiknya itu yang kamu palsukan. Lalu kamu palsukan juga dengan cara memakai dalil-dalil yang palsu lagi, dalil-dalil yang kami tolak, dalil-dalil yang kami tidak pakai gitu loh. Lalu kamu mengatakan bahwa Isa itu bukan Tuhan. Maaf kalau saya mengatakan bahwa ya, Isa memang bukan Tuhan di tempat kamu, tetapi Yesus itu adalah Tuhan ya. Saya akan kasih ya di dalam 16 ya, anak manusia itu ya datang dalam kemuliaan Bapanya. Nah, Matius 16 ayat 27 ya, datang dalam kemuliaan Bapanya, tercatat bahwa dia akan datang di awan-awan berlengkap dengan pasukan bala tentaranya. Di dalam Matius 24 dia akan datang dengan tentaranya, malaikat-malaikatnya, dan dia akan menyuruh kami, mengumpulkan kami dari 4 penjuru bumi ya. Lalu kamu mengatakan, oh Isa tidak tahu hari kiamat, Yesus tidak tahu hari kiamat. Lah sebagai manusia, karena dia sudah datang sebagai manusia, dia tidak tahu hari kiamat, tetapi dia mengatakan kepada Nandar, kamu hati-hati karena kamu tidak tahu kapan saya akan datang ya. Sebagai Tuhan dialah akan datang. Di dalam Matius 19 ayat 24 Isa itu bersemayam di tahta ya, dikatakan. Dan di dalam Matius 24 dia akan datang ya. Lalu di dalam Matius 25 dia datang dalam kemuliaannya. Lalu dikatakan dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa ya. Lalu itu dikatakan juga bahwa Isa itu dia memiliki tahta ya. Dia memiliki tahta. Lalu dikatakan di situ
Isa memiliki pemilik kunci kerajaan sorga, Matius 16 ayat 19. Oh, banyak sekali ya. Di dalam Al-Quran juga tadi saya sudah kasih tahu ya, bahwa kriteria Tuhan yang dimiliki oleh Allah dimiliki semua oleh Yesus. Ya, jadi nggak ada alasan untuk mengatakan Yesus bukan Tuhan ya. Tetapi kamu tidak bisa, semua pertanyaan saya kamu nggak bisa jawab ya. Kenapa Tuhan tidak tahu bahwa Isa tidak pernah mengatakan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa? Lalu kenapa Allah tidak tahu sejarah yang sebenarnya? Lalu kamu mengatakan yang salah itu adalah sejarahnya. Maaf, sejarah nggak bisa diutak-atik. Sejarah itulah data otentik kebenaran yang nyata ya. Lalu kenapa kamu tidak, ya kamu tidak bisa jawab ya. Kamu memaksa-maksakan bahwa harus ada salinan-salinan. Salinan sedangkan di tempat kamu sendiri tidak ada itu yang namanya salinan-salinan, tidak pernah ditemukan. Jadi kami mempunyai acuan. Walaupun itu yang tertemukan itu adalah Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, tetapi kami punya salinan yang asli yang bisa dijadikan acuan. Dari situlah kami berpijak, tidak bisa diganggu gugat ya. Terima kasih Nandar ya, terima kasih udah mempersilahkan saya, tetapi kesimpulannya adalah Nandar tidak bisa membawa data yang real, yang benar, semuanya yang palsu-palsu. Itu saja ya Nandar, terima kasih ya. Makasih ya. Terima kasih ya. Ya. Penontonlah yang menilai gitu kan. Siap. Penontonlah yang menilai. Iya, terima kasih ya. Ada diskusi berikutnya karena jujur saja. Kan enak begini Nandar, nggak usah ribut-ribut banyak orang. Kita nggak biasa aja, enak begini dua-duaan. Kan ada waktu kan. Makanya kalau di waktu ini, di timer ini agak dapat dikondisikan sehingga Bu Uti tidak lepas kendali. Ya ilah. Iya, memang biasanya begitu. Tapi satu hal menurut saya Bu Uti ya. Kenapa ketika saya bertanya, tema yang kita sepakati adalah betulkah Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda? Ya. Nah, saya itu sebetulnya pengen ada sebuah literasi, pengen ada sebuah bukti dari pakar-pakar Alkitab, katakanlah ya, dari kalau dari kekatolikan dari Paus kah gitu kan, yang mengatakan bahwa Isa dan Yesus adalah sosok yang berbeda. Karena sejauh yang saya ketahui tidak ada. Jadi Nabi Muhammad SAW itu hidup di abad ke-5 ya. Jangan dibahas, aku punya acara lagi, udah selesai ya. Oh, okay. Aku dipanggil Pak Erben nyariin. Halo Pak Erben. Ya udah, silakan. Kenapa? Nanti. Halo? One way-nya belum datang. Oh, ntar saya panggil. Ya, saya panggil ya. Ya, udah ya. Halo Buti. Ya. Ya. Maksud saya begini Buti ya. Kita ini diskusi untuk mengedukasi. Dari tadi, dari awal, ini ngobrol aja, bukan berdebat. Kalau mau berdebat lagi nggak apa-apa. Nanti di session berikutnya. Udah, saya mau keluar. Nandar, selesai Nandar. Saya punya acara lagi. Ya, sudah ditungguin tuh. Oh, ya, nanti kita lanjut ya. Ya, jadi teman-teman aja yang menilainya lah ya. Itu saja ya teman-teman ya. Nggak usah kita mempertahankan argumen ya, karena biar bagaimanapun kebenaran itu adalah dasar dari Tuhan sendiri yang menerangi ya. Oke ya, saya pamit ya. Saya ada lagi ya. Bye-bye. Makasih ya Nandar. Ya, silakan cuap-cuap. Hidayah ya Putih ya. Kamu juga. Amin ya.